pernyataan Sintayong. Terima kasih, lalu dia sudah bekerja keras dan dia sudah meninggalkan fondasi. Coba kita diskusi, fondasi apa yang dia tinggal? Yang dimaksud fondasi itu apa? Naturalisasi? Apa itu? Boleh. Jadi karena juga kan masih banyak yang juga ya. Silakan aja ya, welcome ya. Welcome. Tapi yang tentang bahwa tidak ada kepentingan bisnis di sini, ya tolong jangan dinafikan, diakui saja. Diakui saja. Kita hanya butuh pengakuan Sintayong. Iya, saya ingin berbisnis di Indonesia. JJ ini penterjemah kan? Iya. Penterjemah atau sekarang sudah jadi jubir? Oke, balik lagi di channel Footballitik. Bahas bola dengan cara yang menggelitik dan juga isu-isu yang mungkin tidak mainstream, tidak biasa dibahas oleh channel-channel lain. Kita akan bahas isu-isu yang mungkin menarik perhatian. Ada isu tentang pernyataan JJ, pernyataan Yo Jae-hoon, tapi sebelum itu mungkin saya kembalikan kepada Intel Senayan, Azhari, yang akan bertanya soal apa tadi? Katanya letuk soal visa ya? Iya, Soal visa dan sebagainya. Soal visa, soal apa kan? Karena ini kan sekarang sudah tidak bekerja sama dengan PSSI, Ya. berarti visanya visa kerja atau visa apa? Ya. Silahkan, Bapak Intel. Dari kita ngobrol tadi season pertama, jelas kita sudah ada gambaran besar. Apakah keberadaan Sintayong itu menumpangin? Padahal tugas dia, tugas berat loh, tidak main-main. Dia harus dipercaya sebagai timnas, otomatis konsentrasi. Fokusnya sepak bola. Fokusnya sepak bola, bukan jadi bintang iklan. Nah, ini mungkin Pak Budi bisa menjelaskan seperti itu, menjelaskan kenapa bisa ini terjadi, ada apa sih sebenarnya ini. Nah, lantas yang kedua, pasca ini, dia kan sudah tidak punya, bukan pelatih nasional, bukan siapa-siapa, mantan loh, bukan siapa-siapa berarti kan. Nah, tapi kan masih roadshow kemarin. Roadshow, jalan-jalan. Ini mungkin perlu disikapi kan. Dasar hukumnya apa itu? Dasar hukumnya apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Budi. Oke. Kalau kenapa ini terjadi itu kayaknya nggak usah dibahas. Yes. Karena sudah terjadi kan. Yang kita bahas sekarang ini adalah ketika Sintayong sudah tidak menjadi pelatih timnas lagi, status golden visanya nih Nah, seperti itu apa? benar golden visanya. Nah, pertama-tama kita harus ingat dulu nih, Sintayong mendapatkan status golden visa itu atas dasar penghargaan negara kepada dia karena dianggap berkontribusi terhadap peningkatan prestasi tim nasional. Dasarnya itu tuh. Artinya ketika sekarang dia sudah tidak menjadi pelatih tim nasional, apakah golden visanya itu masih berlaku atau enggak? Nah, Correct. yang harus kita tahu bahwa visa itu adalah tentang izin tinggal, bukan untuk izin kerja. Nah, golden visa itu bisa didapat dengan beberapa cara. Satu, dianugerahi atau diberikan oleh negara Indonesia. Yang kedua, memang di-apply, baik oleh perseorangan maupun korporasi. Cara-caranya itu diatur oleh undang-undang, oleh keimigrasian itu sudah ada. Nah, ketika Sintayong sudah tidak menjadi pelatih tim nasional timnas lagi, otomatis izin kerjanya sebagai pelatih timnas, ya itu hanya itu yang bisa dipakai. Kalau dia melakukan aktivitas bisnis di Indonesia, pekerjaan di luar pelatih timnas, itu harus diurus dengan izin kerja yang lain. Sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya apa? Itu ada yang namanya dikenal visa tinggal terbatas untuk bekerja sebagai artis. Bisa dalam ukuran 1 bulan, 2 minggu, 6 bulan, 1 tahun atau lebih. Itu ada. Meski dia sudah punya golden visa. Meski dia sudah punya golden visa. Tapi yang menariknya ini, untuk mendapatkan golden visa setelah dia dianugerahi dari negara, tapi dalam perjalanannya kontraknya dicopot, nah itu ada syarat dan ketentuan yang tetap harus dipenuhi. Apa? Misalnya bahwa bagi pihak-pihak yang ingin mengapply golden visa itu harus berdasarkan Permen Kumham nomor 22 tahun 2023 tentang visa dan izin tinggal, itu ada syarat dan ketentuan, maksud dan tujuan bahwa untuk berinvestasi di Indonesia. Bagi investor perorangan itu akan mendapatkan izin tinggal 5 tahun, syaratnya dia harus investasi 38 miliar. Nah,
Sintayong ketika masuk ke Indonesia menjadi pelatih timnas, sponsor utamanya siapa? PSSI. PSSI. Itu. Ya. Nah, kalau 10 tahun itu nilainya 5 juta US, senilai 76 miliar. Artinya ketika dia sudah tidak menjadi pelatih timnas lagi, dia harus mengurus izin kerja. Kayak bikin akademi itu statusnya apa, Bud? Izin kerja. Itu Izin kerja. Akademi bola. Bisnis. akademi bolanya itu setahu gue itu didirikan oleh perusahaan Indonesia. Oh gitu. Ya, bukan oleh perusahaan Korea. Ya. Ya. Nah, artinya memang ada perwakilan Korea yang berinvestasi di Indonesia. Mhm. Cuma yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah nilai investasinya itu 38 miliar untuk tinggal 5 tahun atau 10 tahun dengan nilai 76 miliar? Jadi kalau negara areanya siapa? Imigrasi. Imigrasi yang harus nanya itu. Hmm. Nah, makanya tadi Toel nyambung kan, kalau ini bukan lagi ngomongin soal sepak bola. Karena ada perusahaan-perusahaan besar di belakangnya Sintayong yang menggunakan jasa Sintayong sebagai talent. Bukan hanya jasa Sintayong, Mm-mm. kepopuleran timnas itu, pemain-pemain itu digunakannya juga untuk dompleng itu kan. Iya. Ini kan satu kesatuan yang nggak bisa Betul, dipisahkan. makanya tadi itu karena sudah terlalu lekat dengan sepak bola Indonesia, ada kepentingan untuk memframing atau memposisikan Sintayong harus tetap ada di dunia sepak bola Indonesia sebagai Seperti direktur itu. teknik. Kalau bukan direktur teknik, misalnya Sintayong latih di klub, apakah bisa? Bisa. Tapi apakah akan memberi dampak selain seperti dia ada di tim nasional? Tentu tidak. Karena klub punya fanbase sendiri-sendiri. Ketika misalnya Sintayong menjadi atau memilih menjadi pelatih PSIS yang menawarin secara terbuka kan PSIS ya. PSIS ya. Apakah supporter Persis Solo kemudian akan mendukung Sintayong sebagai pelatih PSIS yang merupakan musuh bebuyutan? Belum tentu. Rival-rival yang di Persija, Persib, Arema yang satu ini, apakah akan mendukung Sintayong? Ya nggak mungkin karena rival, Iya, kompetisi. Jadi yang paling aman untuk mendapatkan pengakuan legitimasi luas masyarakat Indonesia yang menjadi pelatih tim nasional ataupun dalam jajaran kepelatihan tim nasional gitu. Nah, ketika nanti Sintayong katanya masih cinta sama Indonesia dan tidak bisa meninggalkan atau tidak mau pergi dari Indonesia, ya nggak apa-apa. Silakan beliau tinggal di Indonesia, manfaatkan golden visa yang diberikan oleh pemerintah, tapi izin kerjanya diperbaiki sesuai undang-undang, dengan yang di aturan. aktivitas saat ini. Entah dia menjadi artis untuk talent management, ya nggak apa-apa, itu diurus. Boleh. Karena juga kan masih banyak yang juga yang Silakan cinta aja ya, welcome ya. Welcome, kita Welcome. welcome. Tapi yang tentang bahwa tidak ada kepentingan bisnis di sini, ya tolong jangan dinafikan, diakui saja. Nah, udah. Diakui saja, kita hanya butuh pengakuan Sintayong, iya saya ingin berbisnis di Indonesia. Fair dong ya kalau seperti itu ya. Jadi Kita gambarannya mulai ketangkap Ya. sama Pak Intel Senayan. Siap. Tangkap siap. kan, Pak? Ya. Kenapa drama-drama terakhir itu pun muncul Ya, kan? drama Korea muncul ini. Muncul di terakhir kan. Kan kita bicara JJ. Nah, Karena pernyataan-pernyataannya menurut saya juga memicu drama. Pernyataan terakhir dia membantah soal meeting pemain itu adalah hal biasa, bukan sesuatu yang baru atau tidak lazim. Kan itu dibantah. ya. Sekarang pertanyaan saya sama Pak Intel Azhari, JJ ini penterjemah kan? Iya. Penterjemah atau sekarang sudah jadi jubir? Iya. Jubir STI atau penterjemah? ini udah jadi jubir. Kalau kalau kemarin sekarang- dia penterjemah. Iya. Nah, kalau Kalau sekarang penterjemah kan dia menerjemahkan yang diterjemahkan, Ya. kan? Berarti dia menerjemahkan STI. Iya. Tapi kalau sekarang berarti dia jubir. jubir gitu ya. Jubir Dia dari membantah. kepentingan, banyak kepentingan dia jubirin, bukan hanya STI. Kalau Ya. itu kan udah berubah posisinya. Jadi penterjemah karena ini ada kepentingan lain bisa kita sebut jubir. Gitu. Jubir dari sini untuk Ya. menyatukannya. Jadi dia membantah itu Ya. bahwa itu bukan hal yang baru, Ya. sebelumnya terjadi. Ya, harusnya mantan itu udah nggak boleh komentar. Oh gitu ya. Iya, Pak Toel. Satu lagi ada juga waktu Maklok sedikit apa ya, cukup berani lah dalam tanda kutip untuk menyampaikan pandangan-pandangannya, pengalamannya dia sebagai pemain nasional di era STY kan. Ada tuh, Yo Jae-hoon juga ngomong
Mantan pemain nasional jangan ngomong yang memperkeruh situasi. Pertanyaan saya, emang kenapa harus melarang orang bicara dia? Kan kesannya kan itu kan. Gitu. Spiritnya kan Betul melarang kata orang Pak bicara. Indel dong. Ya jangan cuma mantan pemain timnas yang nggak boleh ngomong, mantan official timnas juga jangan memperkeruh Nggak suasana. boleh memperkeruh Gitu. suasana. Jadi ini Gitu. apa yang diungkapkan ditelan balik ke dia lagi. Kenapa bicara itu menjadi sesuatu yang dilarang gitu? Atau nggak usah gitu? Haknya pun apa gitu ngelarang orang bicara? Ngelarang misalnya maklok misalnya ya, untuk bicara gitu. Kan sebetulnya situasi yang seperti Budi bilang tadi, situasinya jadi nggak sehat. Itu yang sebetulnya jadi poin keprihatinan saya. Situasi bolanya, atmosfer bolanya, iklim bolanya jadi tidak sehat gitu loh. Ya, kita sadar lah Pak Toel kan pengen iklimnya kita demokrasi, alam demokrasi, iklim sepak bolanya juga lebih bagus kan. Apalagi olahraga tuh. Iya kan, kalau memang kritik membangun ya kritik. Kalau nggak ada kritik ya semuanya landai-landai aja kan. Karena demi kebaikan. Pak Zari pasti lama di sepak bola, di Senayan. Dari zaman kapan sampai zaman kapan. Apakah baru kali ini terjadi situasi seperti ini? Baru kali ini. Orang dulu nggak alergi sama kritik. Nggak mendewa-dewakan orang itu. Kalau memang salah dia ya perbaiki. Nah, kalau dia mau mendengar, tapi ini dia nggak mau dengar karena apa? Ada kepentingan lain mungkin di balik ini semua. Ya seperti yang dipaparkan Pak Budi tadi, Klopp. Iya. Jalan udah, Bo. Sama per hari-hari ini kan banyak roadshow, sama banyak testimoni kalau kita lihat media sosial. Ada satu pertanyaan yang menarik. Terima kasih, lalu pernyataan Sinteyong. Terima kasih, lalu dia sudah bekerja keras dan dia sudah meninggalkan fondasi. Coba kita diskusi, fondasi apa yang dia tinggalkan? Yang dimaksud fondasi itu apa? Naturalisasi atau apa? Kan dia head coach tim nasional ya. Kalau dia dirtek, ya oke lah. Boleh, Saya fondasi. akan cek itu fondasinya apa yang dibangun. Grassroots apa, youth apa gitu kan. Kepelatihan bagaimana gitu kan. Kalau dia dirtek. Tapi kan dia bukan. Orang dia mantap pemain aja ke klub enggak. Komunikasi sama pelatih klub juga enggak. Nah, kok mau jadi dirtek kayak begitu framingnya? Itu Komunikasi sama klub enggak, sama pelatih enggak. Bapak Toel kan tahu semua. Ya kok mau di framing jadi dirtek gimana ceritanya itu? Itulah kan. Ngurus apa? Regenerasi, pegang tim 2-2 gagal. Fondasi apa yang dia maksud gitu? Supaya kita ini, maksud saya gini loh, jangan dibodoh-bodohi dengan berbagai kalimat yang seolah-olah indah, Ya, tapi sebetulnya benar, kosong gitu loh. Emang apa menurut lu, Bud? Fondasi yang udah dibangun? Yang udah dibangunnya apa sih, Bud? Kan begitu kalimat hari-hari ini kan? Fondasi sepak bola Indonesia. Wah, apa? Ada satu pelatih nih, Bud. Nggak usah saya sebut Gua namanya. ngikutin Caimin aja ya. Heeh. Jujur saya nggak tahu. Sampai saat ini saya nggak tahu. Dan tidak diberitahu. Sampai saat ini saya nggak diberitahu. Dan belum ada yang kasih tahu ya. Belum ada yang ngasih tahu. Jujur sampai saat ini saya nggak tahu. Kalau ada pelatih, Bud, nggak usah saya sebut, warisannya katanya adalah keterampilan mengeluh. Keterampilan mengeluh. Mengeluh. Excuse, mengeluh, alasan. Oke. Lucu ya. Maksud saya gitu loh. Kita ini ya belajar objektif dan kritis lah. Bukan karena kita benci atau apa, tapi juga jangan kayak apa ya, dibohong-bohongi sama slogan-slogan kosong gitu loh. Fondasi-fondasi apa? Gitu. Mau jadi dirtek, komunikasi aja enggak sama klub, sama pelatih aja enggak. Makanya kalau saya lihat tuh kemarin dalam rentang waktu pelatih Kluivert ada hanya waktu sebentar kan, datang tanggal 11, Ya. pulang tanggal 15. Itu ada pertemuan dan klub-klub Liga 1. Iya. Kontras nggak tuh? Udah kontras itu. Secara simbol komunikasi kontras nggak? Kontras, sangat kontras. Kan seolah-olah ingin menyampaikan gitu. Meski itu bukan dirtek, ya harus Anda berkomunikasi. Itu karena situasi itu, makanya nih kayak seolah ada perlawanan yang tadi lo bilang itu, roadshow, Oh, sering bicara, Iya. komunikasi publik itu Iya. seolah ingin membantah gitu loh. iya, iya. Seolah ingin membantah. Aku nangkep tuh waktu PT Kluivert ketemu klub-klub Liga 1. Karena ini confirm ya. Ini gue tahu dari salah seorang pemret
TV atau media besar lah Ya. di Indonesia bahwa dia dihubungi oleh pihak dari Sintayong karena sering mempublikasikan Bung Toel lah. Gitu. Lalu ingin memberitakan tentang akademinya. Nah, dengan syarat, oke nggak apa-apa kita iniin, tapi lu ini aja wawancara eksklusif aja di TV kita. Dia bilang katanya banyak sekali perusahaan korporasi besar Korea di belakang orang yang menghubungi media ini. Tapi ya itu sudah dikasih waktu untuk eksklusif interview, itu nggak dilakukan oleh pihaknya. Itu yang saya maksud, bahwa ada upaya-upaya di akhir tahun sampai menjelang pemecatannya, itu adalah upaya-upaya untuk mempengaruhi situasi lah. Ya, mempengaruhi, menggoyahkan keputusan. Ya, betul. Membuat orang ragu membuat keputusan. Tapi itu nggak ragu, langsung gas. Selesai. Udah mantan, udah. Bapak hadir ya pas jumpa persnya ya? Ya, saya nggak hadir, saya cuma Sudah baca? sudah baca. Beda kalau Intel. Memantau kita. Sudah paham ya? Pasti ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu kan pasti ada lah pertimbangan seperti itu. Nah, Kluivert aja begitu datang kan udah membuka dialog kan. Ya. Dengan dia ngomong saya akan pergunakan pemain reguler, saya akan komunikasi dengan pelatih klub, itu udah buka komunikasi yang selama ini nggak pernah dibangun. Nah, kalimat-kalimat Kluivert ini udah jelas. Tugas meloloskan timnas Indonesia itu bukan punya saya aja. Kamu juga klub-klub harus bersama-sama gotong royong. Inilah yang nggak dimiliki Sintayong sifatnya. Nah tuh, tapi kan egoisme. berapa hari terakhir kan ada Benar bukan Bung Toel? ada framing Framing apalah? bahwa Kluivert tidak diberikan Oh, target iya. lolos untuk ke Piala Plesetan Dunia. itu. Gimana Intel yang Senayan ngejawab ini? Iya, semuanya kan itu main. Bola itu kan bundar. Apa aja bisa kejadian, bisa nggak lolos, bisa apa. Tapi kan secara teknis harus dilihat dong. Apa upaya dia? Paling tidak dia udah membangun komunikasi. Dengan adanya dia bilang pemain reguler, ada kepastian pemain lokal main loh, Pak. Ada tanggung jawab pelatih fisik loh. Dia komunikasi itu. Ya, kan poin Februari situ. kan dia udah apa kan? Dia akan Sudah nonton itu. pertandingan Dewa ya. Nah, dia nonton juga pertandingan itu. Ini nggak pernah dilakukan, Pak. Makanya kalau yang pintar mengamati, cukup cermat, itu sebenarnya ada komunikasi-komunikasi yang saling apa? Saling Jual beli lah. Iya, aksi reaksi aksi gitu. reaksi. Iya. Apa yang ditampilkan. Tapi lo yakin nggak bahwa pemberitaan itu tadi yang menyebutkan bahwa Kluivert tidak diberikan target oleh PSSI siapa ke dia? Piala Dunia? Enggak lah. Yakin nggak? Enggak. Nggak yakin. Enggak ya. Sama gue juga nggak yakin. Ya, pasti dia ada target, makanya dia Makanya kan ada pergantian Iya. pelatih karena ada target ada yang target dikejar, yang mau kan? dikejar. Baik Lantas, langsung maupun tidak Iya. langsung. iya. Ini hanya soal mengkomunikasikan dan persepsi di bawah aja. Apalagi kemudian jika ada hal lain yang bergerak ini kan. Maka yang lu bilang tadi dipelintir, diplesetkan, itu kan bisa terjadi. Ya, iya memang. Tapi ya kita jadi kayak diadu domba. Iya, makanya itu yang saya bilang nggak sehat. Ya, ini kan udah hampir berapa hari. Harusnya kan kita nih udah menatapnya tuh ke depan gitu. Ya, nih, menatapnya ke depan. Untuk mendukung Kluivert sepenuhnya. Ya. Ya kalau masih ada yang memang masih jatuh cinta sama STY sih ya. Silakan aja. Itu nggak Tapi- bisa dilarang loh, Bud. Nggak bisa. Nggak boleh. Kalau nggak boleh larang. Ah, Kalau perlu belajar bahasa Korea biar komunikasinya lebih enak. Gitu ya. Karena Sintayong nggak bisa bahasa lain kan. Iya. Ah. Mungkin Pak Toel belajar sama Pak Toel lah. Pak Toel kan udah pulang dari Korea. Aduh, paling bisa deh. Ya, saya cuma melihat Pak Toel. Ya. Ada satu begitu Kluivert datang yang dipilih Erick Thohir itu ada sesuatu pembaruannya yang dia bawa. Dia udah berani ngomong pemain reguler, pemain menit yang banyak yang diapain. Itu udah bisa statistik. Dia berpikir dengan data semua sama dengan Budi kan. Ini ya pemain. Inilah yang digunakan. Ini fakta, Pak. Ya kita tunggu. Apakah Kita tunggu. ya? Tapi kan Paling nggak gini kalau buat saya, Nah, Bang. Satu, jangan drama lagi lah. Ya. Sepak bola jangan kebanyakan drama. Ya. Kedua, Patrick Kluivert ngurusin Harus sepak bolanya fokus. Bangun tim nasionalnya. Ya. Gak usah sibuk ngurusin, bukan sibuk, maksudnya jangan terlalu
medsos. Ya. Jangan terlalu pikirkan medsos, Medsos. konsentrasi. Jadi fokusnya bola, bahasanya bahasa bola, bangun sepak bola timnas. Kedua, jangan banyak excuse, jangan banyak keluhan. Ya, jangan banyak Kayak gitu. keluar. Karena konteksnya kan profesional, hubungan antar federasi dengan Clifford kan profesional. Ya, profesional. Gitu. Jadi itu aja ya. Oke. Closing episode ini adalah jangan ada drama lagi. Jangan ada drama Karena lagi. sudah tidak sehat. Dan Karena jangan ada dusta di antara kita. Gitu ya. Kalau memang mau berinvestasi di Indonesia, berinvestasilah. Itu benar tuh kata Budi. Kalau mau jadi bintang iklan, jadilah bintang iklan. Nggak apa-apa kok, masih banyak yang cinta sama Sintayong kok. banyak. Ya. Jadi dia mau ambil profesi pemain sinetron di Indonesia pun juga pasti laris Laku. manis kok. Iya. Kalau udah ada dia nyatakan bintang iklan, berarti Bung Toel udah nggak ada lagi, nggak laku jualan. Udah batal itu, udah nggak ada lagi. Jadi kepancing sama status 3 kata itu aja kepancing. jualan. Kebuka gitu Kebuka akhirnya. semua. Sama footballitik. Iya, football itu. Sama Sama Budi. Football Institute. Oke. Oke. Sebelum lebih jauh lagi, episode ini kita akhiri. Salam sejahtera, jangan ada drama lagi di sepak bola Indonesia. Kita kembali pantau kiprah pelatih yang baru, Patrick Kluivert di tim nasional Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Intel Senayan yang sudah bergabung di Footballitik, juga Budi dengan Football Institute dan data-datanya. Salam sepak bola.